Baik, kita langsung lanjutkan kembali dialog bersama Bang Daniel dan juga Bang Haris Azhar. Bang Daniel, tanggapan Anda seperti apa ketika sudah 20 tahun di blacklist kemudian saat ini diterima dengan tangan terbuka oleh Amerika Serikat? Apakah memang dugaan pelanggaran tersebut sudah kuat sekali tidak terbukti? Seperti apa Bang Daniel, tanggapan Anda? Ya, seperti saya sebutkan kan secara hukum juga Pak Prabowo terbebas dari semua tuduhan itu. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo tidak hanya datang ke Amerika Serikat, selama ini beliau juga aktif membangun komunikasi dan diplomasi pertahanan dengan banyak negara, dengan China, dengan Eropa, dengan Rusia, dengan negara-negara di kawasan, di ASEAN, di ASEAN dan sebagainya. Jadi beliau aktif dan untuk melakukan komunikasi, menjalin kerjasama pertahanan, memastikan kita bisa punya perjanjian-perjanjian yang baik dengan negara-negara di dunia. Dan termasuk dalam kunjungan ini kan Pak Prabowo tidak hanya diundang ke Amerika Serikat, beliau tanggal 15 sampai 19 di Amerika, tanggal 20 beliau juga akan berkunjung dan melakukan komunikasi di Vienna, di Austria, dan juga nanti dengan Perancis dan seterusnya. Jadi selama jadi Menhan, Pak Prabowo aktif melakukan komunikasi dan diplomasi pertahanan di banyak negara, bukan cuma Amerika Serikat. Jadi yang jelas seperti tadi saya sebutkan, dinamika sikap mereka-mereka yang berkeberatan dengan track record Pak Prabowo selama ini selalu kita tanggapi dan kita sikapi dengan rasa hormat. Dan silakan dengan tuduhan-tuduhan itu, yang jelas bagi kami terus bekerja untuk kepentingan pertahanan Republik Indonesia. Ya, Bang Daniel, tapi kita penasaran bagaimana sebetulnya awal mulanya Menhan Indonesia ini mendapatkan undangan dari pemerintah Amerika Serikat, dari Menhan Amerika Serikat. Siapa yang membuka keran komunikasi terlebih dahulu dan apa ceritanya di balik itu? Seperti tadi saya sebutkan Mbak Tisa, Pak Prabowo itu aktif sekali, selain bertemu secara langsung di forum-forum Menteri Pertahanan di seluruh dunia, beliau juga melakukan komunikasi secara virtual juga secara online dengan para menteri-menteri pertahanan, apalagi dalam kondisi COVID-19. Koordinasi dan komunikasi itu rajin dilakukan, baik itu terkait dengan alutsista, baik itu terkait dengan geopolitik dan geostrategis, itu semuanya dibicarakan karena ada pembicaraan yang intens, ada mutual understanding, ada komunikasi yang baik gitu ya. Jadi sehingga kalau dalam bahasa diplomasi, sehingga negara-negara lain itu merasa nyaman dan merasa penting untuk terus merawat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Ini terkait dengan kapasitas dan kompetensi Pak Prabowo membangun komunikasi dengan banyak negara, dengan banyak menteri pertahanan di seluruh dunia, termasuk dengan menteri pertahanan Amerika Serikat maupun dengan China, Rusia dan sebagainya. Kalau posisinya termasuk yang Bang Haris tadi katakan ada variabel bahwa khawatir kalau RI digait Rusia dan Cina. Oleh karena itu Menhan Prabowo Subianto disambut oleh pemerintah Amerika Serikat di Pentagon maksud kami. Tadi saya sebutkan Mas Sandro, posisi Indonesia itu adalah doktrin politik luar negeri kita, politik pertahanan kita menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Kita, kalau istilah Bung Hatta itu, mendayung di antara dua karang. Jadi kita tentu menjaga komunikasi dan diplomasi dengan semua negara. Kita tidak akan pernah dan tidak akan terlibat dalam aliansi militer negara manapun. Tadi bahasa sederhananya komunikasi
dengan semua negara tentu tetap dijaga. Nah, oleh sebab itu tadi saya sebutkan di komunikasi yang baik dengan Amerika, diplomasi yang baik dengan Amerika tetap dijaga, dengan Rusia tetap dirawat, dengan Cina pun demikian, maupun dengan negara-negara kawasan, negara-negara Eropa dan sebagainya. Misalnya dalam rangkaian muhibah Pak Prabowo kali ini, beliau bukan hanya diundang oleh pemerintah Amerika Serikat, tapi juga beliau nanti diundang dan bicara di Vienna di Austria, tadi juga saya sebutkan insya Allah juga di Perancis dan beberapa negara lainnya dalam rangkaian muhibah ini. Oke, Bang Daniel, tapi ada tidak, oke lah kita politik luar negeri yang tidak memihak kemanapun begitu bahasanya. Lantas ada tidak mungkin bahasa diplomasi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ketika mendapatkan undangan dari pemerintah Amerika Serikat? Ada pesan yang ingin disampaikan ke dunia internasional? Ya, pesan yang disampaikan adalah Indonesia tetap ingin menjunjung tinggi dialog antar bangsa, antar peradaban. Kita tidak ingin negara-negara dalam kondisi COVID-19 itu saling menegasikan. Ini era di mana kita harus berkolaborasi satu dengan lainnya, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini, kemanusiaan untuk saling membantu, membangun koalisi kemanusiaan di seluruh dunia untuk penanganan COVID maupun menjaga perdamaian dunia itu harus tetap dirangkai agar kemudian potensi-potensi konflik yang baik itu konflik dalam bentuk perang dingin maupun perang konvensional itu bisa dihindarkan. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dan Indonesia dalam hal ini. Bang Daniel, kita ingin tahu dengan mendapatkan visanya Pak Prabowo dari Amerika Serikat, kemudian juga berkunjung ke Amerika Serikat dalam rangka perjalanan dinas, mendapatkan undangan dari Amerika Serikat, apakah nantinya kemudian di kedepan hari Pak Prabowo selalu bisa untuk datang ke Amerika Serikat dan sudah tidak ada lagi di-ban oleh Amerika Serikat? Apakah ini selanjutnya akan leluasa? Ya, Pak Prabowo kan bebas saja pergi di seluruh bagian di dunia ini sesuai dengan keinginan beliau, sesuai misalnya termasuk kalau diundang. Jadi selama ini kami dalam hal ini Pak Prabowo tentu tidak merasa pernah di-ban atau tidak merasa pernah dihalang-halangi untuk bisa hadir di bagian manapun di negara-negara di belahan dunia ini. Untuk Amerika khususnya Bang Daniel, karena kan kita ingat kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo ketika ingin menghadiri wisuda anaknya saja, pada saat itu tidak mendapatkan visa dari Amerika Serikat. Artinya nanti ke depan ketika sudah ada kepentingan katakanlah di luar perjalanan dinas, walaupun beliau nanti mungkin dengan jabatan yang lain akan tetap bisa masuk ke Amerika Serikat. Apakah ini sebuah sinyal juga? Ya, kalau Pak Prabowo kemudian memang harus ke Amerika Serikat untuk sesuatu yang urgent atau untuk sesuatu hal yang lain, ya tentu beliau akan berangkat dan saya yakin tidak akan pernah ada masalah. Oke, Bang Haris, seperti apa Bang Haris? Ini sudah terlanjur akan segera tiba di Amerika Serikat, tapi menurut Anda apakah masih memiliki posisi nilai tawar ketika Prabowo Subianto di negeri Paman Sam? Di Amerika juga politiknya nggak gampang. Mungkin ya dia bisa masuk Pentagon, bagaimana undangan acara itu. Tapi kalau mau berharap lebih juga menurut saya ada kompleksitas atau ada komplikasi juga dalam politik di Amerika. Dan menurut saya hak asasi manusia itu hidup atau catatan terhadap saudara Prabowo itu ada ya, tetap hidup. Nggak perlu nunggu harus ke pengadilan. Ini bukan mau eksekusi untuk dipenjarain, tetapi dalam dunia politik catatan-catatan pelanggaran HAM yang berat itu dia punya magnitude tersendiri. Nah, menurut saya ini simply ada dua hal ya. Satu nih sekedar undangan, tetapi ini undangan juga menurut saya bisa dikreasi. Karena kalau kita tahu sebetulnya lobby untuk bagaimana Prabowo bisa masuk ke Amerika itu bukan gerimis kemarin hari. Sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Adiknya itu Hasim Joyo Hadikusumo itu pernah sampai membayar sampai $600
ribu US dollar perusahaan lobby gitu ya. Di Amerika perusahaan-perusahaan lobby itu banyak untuk sejumlah kepentingan yang kira-kira mengharumkan nama Prabowo. Kira-kira begitu. Nah, jadi memang Prabowo sebagai American boy ya, karena dia besar di Amerika, memang dia punya kerinduan secara personal, dan itu secara politik itu juga simbol bahwa dia orang bebas, tapi dia tidak bisa dapat itu. Nah, dia baru bisa dapat hanya dengan variabel-variabel regimistik. Regimistik itu artinya ada rejimnya Jokowi yang ketemu dengan rejim Trump untuk memberikan karpet merah kepada, sebenarnya bukan karpet merah, tapi akhirnya bisa Prabowo. Jadi satu standar hak asasi manusia yang sudah hidup 20 tahun itu bisa diabaikan hanya oleh dua model rejim yang seperti ini. Gitu. Jadi posisinya kalau rezim berganti belum tentu Prabowo diterima kembali ke Amerika Serikat. Belum tentu. Oke. Kalau Demokrat berkuasa nggak mungkin. Saya berani bilang nggak mungkin, kecuali ada situasi yang cukup pelik. Baik. Tetapi kan juga bisa jadi kalau situasinya berubah, bukan berarti Menteri Pertahanannya nanti Prabowo. Oke, baik. Gitu. Baik, terima kasih Bang Haris Azhar dan terima kasih juga Bang Daniel sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.